Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Siti Nurhalifa dan kali ini ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama bernama Walid Nur Hidayatullah dan yang satu lagi bernama Claudio Hanjian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi elektropneumatik control single acting cylinder menggunakan software Fluid Sim. Oke, jadi software Fluid Sim ini adalah perangkat lunak yang komprehensif untuk menciptakan simulasi, instruksi, dan studi elektropneumatik, elektrohidrolik, dan sirkuit digital. Dengan menggunakan software ini, kita dapat belajar merancang sistem otomasi layaknya suatu pabrik dengan mudah. Pada Pesto Fluid Sim dapat merancang sebuah sistem pneumatik dan hidrolik, lalu melakukan simulasinya terlebih dahulu sebelum mengeksekusikannya di perangkat realnya. Penggunaan software Fluid Sim. Pada hakikatnya, Fluid Sim dapat digunakan untuk menggambarkan rangkaian pneumatik dan rangkaian kontrol lainnya sesuai dengan yang kita inginkan menggunakan tools yang tersedia. Jadi kita dapat membuat sebuah rangkaian dan mensimulasikannya terlebih dahulu sebelum kita membuat atau mengimplementasikannya kepada rangkaian yang sebenarnya. Seperti halnya yang sekarang akan kita lakukan ialah membuat rangkaian menggunakan single acting cylinder. Namun sebelum itu pasti tentunya software Fluid Sim ini memiliki tools-tools yang dimana tools tersebut ada menu standar yang merupakan tools yang dapat kita operasikan tanpa harus men-setting apapun itu seperti new, open, terus ada juga save, kalau enggak copy, undo, start. Di sini juga di menu standar ada simulasinya juga. Kita dapat men-pause dan men-stopkan simulasi tersebut. Selain itu ada juga library komponen. Nah, di sana ada juga komponen-komponen yang dapat membantu kita dalam membuat sebuah rangkaian, seperti halnya ada sumber tegangan, power supply, aktuator, konfigurasi katup, saklar, dan tools-tools lainnya yang terdapat pada Fluid Sim yang nantinya dapat mempermudah kita dalam membuat sebuah rangkaian yang kita inginkan. Baik, langsung saja ya kita membuat rangkaian elektropneumatik control single acting cylinder menggunakan software Fluid Sim. Nah, pasti sebelum kita memulai membuat rangkaian pasti kita membuka softwarenya terlebih dahulu ya. Di sini kita sudah membuka software Fluid Sim-nya, lalu untuk yang pertama kita klik panel new agar kita mendapatkan sheet untuk membuat rangkaian yang kita inginkan. Nah, setelah sheet tersebut terbuka, kita dapat memanggil tools yang akan kita gunakan. Seperti halnya sekarang kita akan membuat pneumatic control single acting cylinder. Berarti tools yang kita gunakan ialah yang pertama ada kompresor air supply. Nah, cara kita memasukkan tools ini ke sheet tersebut dengan cara mengklik kiri lalu digeser kepada sheet tersebut. Nah, kita udah manggil kompresor air supply. Lalu yang kedua kita butuh air service unit. Nah, kita bisa simpan tools tersebut dimanapun yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita panggil juga three-way valve. Kita simpan di atas air service-nya. Lalu yang terakhir kita pasti membutuhkan single acting cylinder, karena kita kan akan membuat pneumatic control single acting cylinder, pasti bahan utamanya yaitu single acting cylinder. Sama, kita klik kiri lalu kita tarik. Nah, untuk menyambungkan rangkaian tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan tanpa adanya miskom, kita klik bintik yang berwarna hijau ini lalu tarik ke bawah. Nah, lalu
lakukan seperti itu kembali, namun jangan sampai salah. Untuk bagian ini jangan sampai kita menarik bintik yang di sebelah kanannya. Nah, lalu sambungkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat melakukan simulasi dengan cara mengklik. Nah, lalu kita dapat mengklik kembali three-way valve-nya itu. Maka pneumatik atau hidrolik yang akan kita simulasikan bergerak sesuai yang kita inginkan, yaitu bergerak ke depan dan kembali ke seperti semula. Nah, adapun jika kalian ingin membuat rangkaian yang double acting cylinder, kan tadi kita telah membuat single acting cylinder ya, sekarang kita akan membuat double acting cylinder. Nah, cukup mudah karena hanya berbeda toolsnya saja. Oke. Yang pertama kita akhiri dulu simulasi tersebut, lalu kita membuat rangkaian di samping sini saja agar dapat membedakan hasil rangkaian tersebut. Nah, yang pertama untuk toolsnya kita membutuhkan double acting cylinder. Kita tarik. Nah, selepas itu kita juga membutuhkan one way control valve. Kita tarik juga, namun di kali ini kita membutuhkan dua one way-nya. Nah, lalu kita juga membutuhkan 5-way valve yang ini. Lalu kita juga membutuhkan kompresornya. Yang tadi kan di setiap rangkaian pasti membutuhkan kompresor air supply-nya. Nah, lalu cara menghubungkannya sama tapi sebelum itu kita rotate dulu ya yang one way control valve-nya. Kita rotate, klik kanan. Lalu nanti ada di situ ada rotate dan kita rotate-nya 90 derajat. Nah, lalu kita sambungkan seperti yang tadi hingga ada bintik hijaunya lalu ditarik. Nah, untuk yang kompresor air supply-nya kita sambungkan ke titik yang ada di tengah ya, jangan sampai salah. Nah, selepas itu sebenarnya kita sudah bisa simulasi. Nah, sama kayak yang barusan, agar mendapatkan hasil yang berbeda, kita setting dulu di 5-way valve-nya dengan cara diklik 2 kali. Nah, lalu bakalan muncul tampilan setting seperti ini. Nah, untuk bagian ploy-nya kita checklist dan spring return-nya juga kita checklist, dan untuk manualnya kita pilih yang itu, dan pneumatik elektrikalnya juga kita ganti jadi elektrikalnya. Jika sudah melakukan setting, maka itu akan berubah bentuknya menjadi seperti itu. Nah, jika kita juga sudah bisa melakukan simulasi, jika ditekan dia akan bergerak, dan jika kita lepaskan maka akan kembali ke seperti semula. Nah, perbedaannya sangat terlihat ya. Ini hanya satu tekan langsung dapat kembali seperti semula. Beda halnya dengan rangkaian yang pertama. Agar rangkaian yang kedua ini bisa seperti rangkaian yang pertama, maka kita harus membuat rangkaian tambahan dengan cara kita tarik tools yang electrical connect 24 volt dan yang 0 volt ya. Kita simpan di atas dan di bawah. Lalu kita juga butuh yang push button brake. Hati-hati jangan sampai tertukar karena ini biasanya mirip-mirip gitu bentuknya. Nah, selain itu kita rotate juga ke 90 derajat. Nah, lalu kita juga membutuhkan make switch. Kita tarik dan simpan sebelah sini. Lalu kita juga butuh valve solenoid yang kita tarik. Nah, selepas ini kita sambungkan rangkaiannya. Seperti yang pertama cara menyambungkannya ya. Nah, kita sambungkan satu lagi. Nah, untuk sementara kita selesai, lalu kita kasih label ya
Untuk yang tadi kita kasih yang F2, lalu untuk make switch-nya kita kasih label M1 dan valve solenoidnya kita kasih label S1. Selepas itu kita panggil yang push button, tapi yang make ya, push button make. Kita panggil, lalu kita panggil juga make switch yang tadi, tapi kita geserin dulu yang F2 ini biar enak dilihatnya. Nah, kita juga butuh relay ya. Tadi satu lagi butuh make switch ya. Bentar. Nah, sekarang kita sambungkan aja ini langsung lurus ke atas sampai berwarna hijau. Lalu yang bawahnya juga sama. Nah, seperti itu. Lalu yang make switch ini jangan sampai tergabung ke bintik yang itu ya. Kita sambungkan ke tengah-tengah garis antara push button make dan relay. Yang itu juga sama yang satu lagi ya, ke atasnya. Nah, selepas itu kita kasih label lagi. Make switch kita kasih label M1, push button kita kasih label F1, dan yang satu lagi kita kasih label M1. Nah, selain itu di bagian 5-way valve tadi kita kasih label S1 juga ya. Jangan sampai lupa. Nah, ini untuk rangkaian double acting silindernya sudah jadi, kita lakukan simulasi. Nah, saat kita tekan F1, maka hidroliknya itu bisa bergerak, namun tidak kembali secara otomatis. Jika ingin mengembalikannya seperti semula, maka kita harus tekan yang F2. Nah, maka bisa kembali ke seperti semula. Ini konsepnya berbeda dengan yang pertama. Kalau misalnya kita tekan yang bagian valve-nya, maka terlihat perbedaannya ya. Yang pertama itu membutuhkan 2 kali tekanan agar dapat kembali ke semula. Namun yang kedua itu hanya butuh 1 kali tekanan, dia udah otomatis maju dan mundur gitu ke bentuk yang semula. Nah, untuk rangkaian tambahan ini tuh sistemnya kayak saklar. Jadi kalau misalnya kita tekan yang F1 itu, maka si hidrolik itu bergerak ke depan. Dan kalau misalnya kita tekan F2, maka hidroliknya kembali ke bentuk yang semula, ke posisi awal. Ini seperti saklar on dan off saja. Nah, oke, mungkin sekian yang bisa kita bahas kali ini. Kita tadi udah bikin rangkaian pneumatic control single acting cylinder dan juga yang double acting cylinder. Mungkin terlihat ya perbedaannya jelas gitu ya. Nah, mungkin untuk rangkaian-rangkaian yang lainnya yang mungkin kalian inginkan atau kalian masih bingung cara bikin rangkaiannya, nanti kita bisa bikin sama-sama rangkaian tersebut. Ya, kita belajar sama-sama juga. Nah, untuk kali ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan komennya. Bye-bye.